Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang optimalisasi bagi guru P3K. Kemarin kan sudah saya bahas yang optimalisasi CPNS. Nah, ini saya ambil dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan guru P3K ya. Langsung saja. Yang saya akan bahas pertama adalah dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Jadi jika ada yang sama, bagaimana menentukan siapa yang lulus gitu ya. Yang pertama yaitu nilai kompetensi teknis, yang dilihat kemampuan teknis dulu. Nah, jika masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan kumulatif manajerial dan sosiokultural. Nah, setelah itu jika masih sama lagi, maka nilai wawancara. Jika ABC masih sama juga, maka ditentukan usia paling tinggi. Jadi usianya. Jadi pertama teknis, kemudian manajerial sosiokultural, wawancara, baru usia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke optimalisasinya. Jadi dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus di seleksi kompetensi ketiga. Nah, di Permenpannya memang harus sampai kompetensi ketiga, tapi karena keadaan seperti ini ada kemungkinan jadi setelah kompetensi kedua kan sudah akhir tahun ini, itu nanti langsung dioptimalisasi. Nah, nanti yang kompetensi ketiga itu akan ikut ke seleksi tahun 2022 gitu ya. Kemungkinannya besar seperti itu karena BKN tidak mau masih ada seleksi setelah ganti tahun ya. Jadi kemungkinannya nanti setelah ini akan langsung dioptimalisasi. Nah, bagaimana cara mengoptimalisasinya? Nah, ini ada ketentuannya. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi lulus PG, kemudian di ranking dia berperingkat terbaik. Nah, jabatan yang diisi gimana? Yaitu jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Nah, di sini misalkan dia itu lamarnya di guru prakarya, maka dia harus ke guru prakarya lagi, tapi di sekolah lain. Kalau masih ada yang kosong nanti akan dioptimalisasikan seperti itu. Nah, yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan. Nah, dalam satu wilayah kewenangan, saya garis bawahi ya. Kalau saya misalkan seperti ini. Jadi, misalkan di Pemprov ya, itu kan megangnya SMA dan SMK. Nah, andai kata di wilayah misalkan Jawa Timur, itu di seluruh kota di Jawa Timur ada yang masih kosong, baik guru, kalau matematika ya nanti guru matematika, kalau guru prakarya ya guru prakarya, kalau biologi ya biologi, tapi dalam satu satuan wilayah. Jadi se-Jawa Timur itu yang kosong yang mana toh? Nah, itu nanti yang lulus ambang batas di ranking dulu. Nah, yang terbaik nanti akan mengisi yang kosong-kosong itu. Gitu ya. Itu berdasarkan satu wilayah kewenangan. Jadi kalau dia di kabupaten ya di kabupaten itu mana yang masih kosong yang sesuai dengan seleksi dia di kompetensi kedua, nah itu akan diisikan oleh dia. Nah, kita sebagai pelamar itu bisa menentukan mau diambil atau tidak. Ya, misalkan kalian pengennya bertempat tinggal di wilayah Malang. Nah, ternyata formasimu itu yang kosong itu ada di wilayah Madura. Nah, itu terserah kalian mau ambil atau tidak. Seperti itu ya. Nah, ada desas-desus, maksudnya sesuai NIK, itu saya belum menemukan, dicarikan yang terdekat, saya belum menemukan sumbernya. Kalau dari Permenpan ini cuma dibilang satu wilayah kewenangan. Andaikan dia diperlihatkan juga NIK-nya, maksudnya sesuai wilayah terdekat dari NIK, itu lebih bagus lagi ya. Jadi tidak, misalkan kalian di Magetan kok ada yang kosongnya di Ngawi, di Banyuwangi, itu kan jauh sekali. Itu kemungkinan ditolaknya kan juga besar. Itu ya. Itu cara menentukan yang kosong. Nah, yang ke-8, metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud
pasal ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi penentuan sekolahnya itu nanti tergantung oleh Kemdikbudristek. Nah ini bukan berdasarkan NIK ya, tapi kalau berdasarkan NIK juga ya alhamdulillah. Jadi gak jauh-jauh dari NIK kalian ya. Yang sudah lolos PG dan bisa mengisi P3K, selamat. Nanti ditunggu tanggal 21 ya pengumuman resminya. Semoga lolos semua dan langsung optimalisasi ya. Dan cukup sekian pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.